Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Durian Indra Putra. Di sini NPM saya 2335 10583. Di sini saya mengerjakan UAS, yaitu UAS Big Data. Terus saya mau nama M2 M 2335 10583. Oke, di sini saya membuat tugas yaitu praktikum Big Data. Ini NPM saya dan nama saya, kelas juga. Sini saya tugasnya itu eh, menjelaskan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Karena pertemuan 5 itu yaitu adalah kuis. Jadi sepertinya tidak masuk. Saya tidak masukkan. Oke, di sini pertemuan 1 yaitu pengantaran ekosistem Big Data dan PySpark. PySpark. Oke, di sini penjelasan materi itu pada pertemuan pertama dipelajari tentang Big Data, yaitu kumpulan data yang berstruktur sangat besar sehingga tidak dapat diproses secara efisien menggunakan komputer biasa. Oleh karena itu digunakan Apex-Hard, sebuah framework yang mampu mengolah data secara cepat dengan manfaatkan komputasi tri, tridis, tribusi. Selain itu, diperkenalkan juga PySpark, yaitu library Python yang digunakan untuk menjalankan ApexShard. Oke, di sini materi ini ya ini juga membahas karakteristik Big Data V5, yaitu volume, velocity, variety, variety, terus value. Di sini contoh codingannya yaitu di sini pertama yaitu membuat part system itu from part system dan lain-lainnya. Ini sudah saya running ke tiga-tiganya, yaitu ini menampilkan data. Ini tampilkan datanya, IP addressnya 192.168.1.1, terusnya 192.168.1.2. Ini indeksnya login, indeks sama login. Itu status code, satu squad, itu ini 200, ini 400. Ini datanya, mendapatkan datanya dari sini. Ini IP address-nya, ini apanya itu? Ini kode, status kodenya. Memanggil ini, datanya dapat dari sini. IP address ini. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Pada pertemuan pertama dipenjelaskan konsep Big Data, karakteristik V5, struktur, secara membuat persistent dan data frame menggunakan PySpark secara dasar untuk mengelola data pada pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya pertemuan 2 yaitu interaksi data Hadoop. Itu ini menggunakan Hadoop, filenya digunakan Hadoop, tapi saya langsung di sini aja. Ini seperti menggunakan PHP admin kalau nggak salah. Ini format pertama yaitu dijalankan sekali saat analisis. Ini terus tuh PG dah kalau nggak salah. Lupa saya. Kalau nggak salah PG. Dan menjalankan Hadoop, filenya itu di dalam Hadoop, terus tuh langsung di CMD ngecek HDFS melalui browser. Contoh ini IP address-nya. Ini contoh dari kita cari uh, local host-nya. Ini local host-nya. Iya, local host. Kesimpulan, pada pertemuan kedua dipelajari untuk menyiapkan lingkup Hadoop, melakukan konfigurasi HDFS, menjalankan name node dan data node, serta melakukan integrasi data HDFS. Materi ini menjadi dasar agar dapat disimpan dan diproses secara distribusi pada sistem Big Data. Oke, selanjutnya yaitu pertemuan 3, program Hadoop with Sharp. Itu penjelasan materi. Pada pertemuan 3 dipelajari tentang data warning dan data, yaitu proses membersihkan dan mengubah data mentah menjadi data siap dianalisis. Tuh.
beberapa proses yang dilakukan pada data ini antara lain membersihkan data kosong, nol. Yang kedua, meragamkan format teks dan tanggal. Yang ketiga itu mengirim informasi dari teks menggunakan regular dan rex. Yang keempat itu membuat kolom baru berdasarkan perhitungan atau aturan tertentu. Contoh codingnya ini. Ini membuat yang pertama tadi, ini membuat data frame. Ini data frame-nya. Terus ini kolomnya. Ini hasil, ini mengganti nilai 0. Ini hasil dari apanya? eh Outputnya. Datanya dapat dari sini. Oke, kesimpulan itu pada pertemuan 3 dipelajari data ini menggunakan PyStart, yaitu proses membersihkan dan memperbaiki dan mengubah data mentah menjadi data yang siap dianalisis. Oke, di sini selanjutnya pertemuan 4 yaitu Spark SQL, yaitu query, join, dan regresi. Itu penjelasannya pada pertemuan keempat dipelajari Spark SQL, yaitu fitur pada Apex Start yang memungkinkan mengelola data menggunakan perintah SQL, yaitu seperti database gitu. Studi kasus yaitu membuat perusahaan ini mengetahui daftar karyawan beserta gaji menggunakan Apex Start. Start SQL data berasal dari dua tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel gaji. Sini data pegawai itu ini ID-nya 101, nama ID departemen IT, dan seterusnya. Data gajinya ini ID-nya. Ini kan sesuai ID nih. Jika 101 ini ID gajinya 8 juta, dan ini ID ini Budi gajinya 6.500.000 dan seterusnya. Ini codingannya. Ini membuat data pegawai yang tadi ini. Ini data pegawai. Ini ID, nama, ini gajinya tadi. Ini ID-nya, ini gaji. Jadi nama, ID, dan kerjanya apa gitu. Jadi gaji itu tidak akan melenceng gitu. Misalnya namanya Adi, tapi gajinya 6.500.000, tidak mungkin karena ID-nya sesuai gitu. ID Adi itu adalah 101, jadi sesuai ID gaji 101 yaitu 8 juta. Nih, ini carry-nya P nama, departemen gaji itu yang apanya tadi ini. Jadi ini Budi, IT gaji 8 juta, Budi ini, nah, tuh. HRD 7 juta. Besar besar gaji IT lagi, Cok. Oh, outputnya itu. Ini outputnya. Penjelasan yaitu pada contoh ini terdapat dua tabel, yaitu pegawai dan gaji. Kedua tabel digunakan menggunakan perintah join berdasarkan kolom MPT ID. Setelah data berhasil digabungkan, SQL menambahkan nama pegawai, departemen, dan gaji masing-masing. Contoh menunjukkan sebagai SQL dapat digunakan untuk mengelola data dan menggabungkan data beberapa tabel dengan mudah. Ini sebagai contoh kecilnya aja. Oke, di sini lanjut pertemuan 6. Saya karena di pertemuan 5 itu kuis, kalau nggak salah ya kuis. Oke, di sini materi pertemuan 6 yaitu studi kasus sebuah toko online memiliki data penjual dengan sering analisis. Agar proses analisis cepat, data disimpan di cache sehingga tidak perlu baca ulang dan dari penyimpanan setiap kali dilakukan query. Ini contoh datanya. ID, kategori penjualan. Nih, ini kodikannya. Ini membuat data frame tadi ini, data frame ini, datanya. Ini kategorinya, ini menyimpan data ke cache. Ini 5. Ini outputnya. Ini kategori penjualan ini. Ini melihat plan. Nih, hasilnya itu hasilnya ini. Outputnya. Penjelasan pada coding ini dibuat sebuah data frame yang berisi dengan data penjual beserta kategori. Selanjutnya data disimpan ke dalam cache menggunakan cache. Dengan cara ini, ketika query dijalankan kembali, Start tidak perlu membaca data
dari penyimpanan sehingga proses menjadi lebih cepat. Itu ini untuk mempercepat. Oke. Sini setelah selesai saya menjelaskan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Di sini saya menggunakan hanya contoh-contoh kecil saja untuk katanya tadi ini nih. Kemudian dalam bentuk contoh data dari pertemuan 4 sama 6 tuh. Jadi saya menggunakan contoh data kecil saja. Oke, kesimpulan dari semua itu adalah setelah perkembangan big data dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6, saya mempelajari konsep dasar sehingga teknik optimasi dalam pengelolaan data menggunakan aplikasi. Pertemuan 1 ya, saya memahami pengertian big data yaitu karakteristik 5V tadi. Selanjutnya ya 2 yaitu saya mempelajari Hadoop tadi yang seharusnya saya mengerjakannya di uh, VSC. Oke, di sini lebih atau kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.